Monggo, Maaf cek Mas, suara dulu. ini saya bukan host Mas, jadi nggak bisa ini untuk share screen Mas. Tolong lempar ke saya dulu Mas hostnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan ucapan terima kasih kepada Mas Harun Huda sebagai mentor 8 dan juga Mas Reski Azhari dari mentor 5. Di sini kami dari kelompok 29 akan memaparkan atau mempresentasikan alat atau desain yang telah kami buat, yaitu alat pemanggang semi otomatis. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dari saya, Ridho Ramadan, dan juga ada 4 anggota yang lainnya, yaitu Fuad Muhammad Zain, Muhammad Farhan Al-Kafi, Muhammad Masur Sinjar, dan Muhammad Randi Zulfarhan. Next. Baik, latar belakangi adapun desain yang telah kami buat ini ialah alat pemanggang semi otomatis dirancang untuk mempermudah proses pemanggangan dengan menggabungkan teknologi dan kontrol manual dengan alat semi otomatis. Penggunaan dapat mengatur dan sesuai kebutuhan tanpa harus terus-menerus mengawasi prosesnya. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menghasilkan pemanggangan yang lebih konsisten, serta memudahkan penggunaan baik di rumah tangga maupun di industri kuliner. Next. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses perancangan pembuatan alat pemanggang otomatis. Yang kedua, bagaimana pembuatan desain alat pemanggang dengan cara otomatis. Ketiga, bagaimana proses pengembangan sistem alat pemanggang otomatis dengan bantuan motor listrik. Next. Tujuan pertama untuk mengetahui proses perancangan alat pemanggang otomatis. Yang kedua untuk mengetahui pembuatan desain alat pemanggang otomatis. Ketiga untuk mengetahui proses pengembangan alat pemanggang otomatis dengan bantuan motor listrik. Next. Selanjutnya ialah adapun tujuan didesainnya produk ini. Yang pertama, meningkatkan efisiensi waktu dengan pengaturan suhu dan waktu otomatis. Yang kedua, memastikan hasil pemanggangan yang konsisten dan merata. Ketiga, memudahkan mudah digunakan dengan kontrol manual yang didukung teknologi. Keempat, menyesuaikan kebutuhan pengguna baik di rumah tangga maupun industri kuliner. Kelima, meningkatkan keamanan dengan fitur yang meminimalisir risiko kecelakaan. Enam, mengurangi pemborosan energi melalui pengaturan yang lebih presisi. Pembahasan. Alat pemanggang pemutar otomatis dengan bantuan motor listrik adalah perangkat inovatif yang dirancang untuk mempermudah proses pemanggangan makanan secara merata dan efisien. Alat ini menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama yang memungkinkan makanan seperti daging, ayam, ataupun ikan untuk diputar secara otomatis selama proses pemanggangan. Dengan adanya sistem pemutar otomatis, makanan dapat dipanggang secara merata di semua sisi tanpa perlu dibalik secara manual, sehingga menghasilkan hasil panggangan yang lebih sempurna dan konsisten serta hasil yang merata. Next. Keunggulan, adapun keunggulan dari produk ini ialah penggunaan motor listrik dan mekanisme pemutar otomatis pada alat pemanggang memberikan berbagai keuntungan, yaitu diantaranya pertama efisiensi waktu dan tenaga. Proses pemanggangan tidak memerlukan pengawasan manual secara terus-menerus. Kedua, konsistensi hasil. Putaran otomatis memastikan makanan matang merata di semua sisi. Ketiga, penghematan energi. Motor listrik berdaya rendah dirancang untuk meminimalkan konsumsi energi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun komersial. Empat, fleksibilitas penggunaan. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan,
Selanjutnya ada kekurangan yang akan dibacakan oleh rekan kami Muhammad Ranjidul Farhat. Kepada Muhammad Ranjidul Farhat kami persilakan. Oke, terima kasih untuk saudara Redo. Adapun kekurangannya yaitu dari berbagai banyaknya keunggulan yang diberikan dari alat ini, namun ada beberapa kelemahan di antaranya. Satu, alat ini mempunyai bobot yang berat. Yang kedua, kurang fleksibel karena bobot yang berat membuat alat ini sulit untuk dipindah-pindah. Yang ketiga, kurangnya penambahan alat tambahan seperti alat pengukur waktu pemanggang. Adapun beberapa fitur yang ada di alat ini yaitu base frame. Base frame adalah rangkaian dari struktur member yang dibuat untuk menopang dan dudukkan dari seluruh komponen yang berada pada alat pemanggang dengan dimensi panjang 1.500 mm, lebar 500 mm, dan tinggi 600 mm. Yang kedua, ada mainstream. Mainstream adalah tempat utama yang dimana di dalamnya berisi wadah arang dan tusuk pemanggang. Main storage berada di atas base frame dan dipasangkan dengan penutup panggangan. Main storage terbuat dari flat stainless steel dan berdimensi panjang 1000 mm, tinggi 200 mm, dan lebar 500 mm. Adapun grill cover. Grill cover berfungsi sebagai penutup panggangan dan menyatu dengan main storage. Grill cover dilakukan bending dengan ring 280 mm serta memiliki panjang 1000 mm dan lebar 500 mm dan memiliki isi lubang sebagai jalur keluar asap hasil pembakaran. Adapun motor listrik. Motor listrik memiliki fungsi vital sebagai penggerak atau pemutar setiap tusuk. Motor ini berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang menghasilkan putaran. Motor listrik memiliki tenaga 14 horsepower yang mampu memutar 8 daging ayam terhubung di setiap tusuk. Adapun gearbox, gearbox memiliki rasio gigi yang berfungsi untuk mengatur kecepatan yang dihasilkan dari motor listrik. Rasio dari gearbox yang digunakan pada alat ini adalah 1:60. Adapun charcoal storage berfungsi sebagai tempat penampung arang saat proses pembakaran dan memiliki tinggi 30 mm, lebar 475 mm, dan panjang 1000 mm. Adapun cover chain berfungsi sebagai penutup gear dan rantai dan juga berfungsi sebagai alat safety sehingga pengguna tidak terkena gear dan rantai yang sedang bekerja. Turning stick atau tusuk putar memiliki fungsi sebagai penyangga ayam saat proses pemanggangan dan dapat berputar mengikuti gerak rotasi gear yang diputarkan oleh motor. 9. Bracket ash gear berfungsi sebagai penyangga bearing dan koneksi shaft yang terhubung ke gearbox dan juga terhubung ke gear yang meneruskan putaran ke setiap tusuk putar. Bracket ash gear dikaitkan atau menempel pada bagian main storage chains. Berperan sebagai konektivitas penghubung putaran yang dihasilkan dari motor listrik dan meneruskan daya ke setiap tusuk putar melalui gear dengan panjang 2200 mm. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Masyur Hinjar. Baiklah, Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan penjelasan fitur. Yang ke-11 itu adalah small gear. Big gear berfungsi, small gear berfungsi sebagai penerus putaran yang dihasilkan dari gearbox dan meneruskan putaran ke big gear melalui rantai.
Gear memiliki diameter 48 mm dan 15 gigi. Selanjutnya yaitu big gear. Memiliki peran sebagai penerus putaran dari small gear dan menghubungkan ke gear melalui connecting shaft. Big gear memiliki diameter 102 mm dan 35 gigi. Gear berfungsi sebagai penerus tenaga ke bilah tusuk putar dan terhubung ke setiap tusuk putar. Untuk memutar setiap tusuk dan memiliki diameter 60 mm dan 15 gigi. Belas ada connecting shaft, merupakan proses penghubung putaran tenaga dari gearbox melalui big gear dan meneruskan putaran ke gear. Connecting shaft berada pada bracket as gear sebagai penopang. Next up. Mekanisme. Mekanisme alat pemanggang semi otomatis ini memanfaatkan prinsip dasar mekanika pada penggunaan motor penggerak, gear, dan rantai untuk mentransmisikan daya dan gerak rotasi secara efisien. Hal ini menjelaskan bagaimana energi dari motor diubah menjadi gerak rotasi pada tusukan daging. Kinematika gerak berputar mengkaji bagaimana kecepatan dan arah rotasi ditransmisikan melalui sistem gear dan rantai untuk menghasilkan putaran yang stabil dan konstan. Selanjutnya ada static analysis pada base. Ini adalah foto dari stress analisisnya. Dengan beban di atas permukaan sebesar sebesar 600 Newton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Farhan Al-Kafi. Baiklah, berikut ini adalah analisa displacement yang kami pada base frame tadi. Di sini kami memberi beban sebesar 623 Newton. Hal itu berdasarkan perhitungan berat dari benda yang berada di atas base tersebut. Next. Nah, di sini juga kami melakukan analisa thermal pada laci rak alang, yang dimana tentunya dalam rak alang ini akan mengalami suhu yang sangat tinggi. Di sini kami memasang suhu sebesar 800 derajat Celcius dan dapat dilihat bahwa hasilnya menurut kami cukup aman. Next. Nah, mungkin untuk drawing ini akan dijelaskan oleh saya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan drawing assembly dari alat manggang. Di sini kami memiliki drawing yang merupakan prototipe asli langsung dari desain yang akan kami buat. Nah, selanjutnya ini merupakan motion study dari desain yang telah kami buat. Nah, ini video motion study dari kelompok kami. Di sini si roda gigi atau si pemanggang itu diberi roda gigi untuk memutar ayam panggangnya itu secara otomatis. Ada kecepatan 10 horsepower. Ini bisa saya ulangi lagi. Mengapa kami tidak ikut sertakan memutar gear yang ada di bawah ini dan pada gear dan rantai pada motor ini dikarenakan eh, kendala pada device yang kami gunakan. Karena kami sudah pernah melakukan percobaan untuk melakukan gerak secara keseluruhan antara roda gigi dan juga gear, itu device kami mengalami force close. Eh, maka kami di sini hanya menampilkan gerak pada roda giginya saja.
roda gigi pada stik pemanggangnya. Di sini kami kasih ayam dummy sebagai gambaran dari ayam yang akan ditusuk pada tusukan tersebut. Next, selanjutnya. Selanjutnya langkah-langkah pengoperasiannya. Yang pertama, kita mempersiapkan mesin. Pastikan alat manggang itu bersih dari kotoran atau sisa pemanggangan. Di sini mengapa kita harus bersih? Karena kita sudah tahu bahwa yang kita gunakan ini adalah makanan, di mana untuk higienisasinya itu diutamakan. Selanjutnya, pastikan alat dan seluruh komponen dalam keadaan utuh dan normal. Di dalam keadaan utuh dan normal artinya adalah bahwa alat tersebut, mesin, motor, gearbox, dan rantai itu dalam keadaan normal agar perputarannya dan pengoperasiannya itu tidak ada kendala. Kemudian cek kondisi motor dan koneksi listrik. Setelah sudah kita tahu bahwa motor tersebut pengoperasiannya itu pasti menggunakan suatu listrik, maka kita pastikan bahwa koneksi listrik yang akan dicolokkan kepada motor tersebut telah baik tercolok atau sudah hidup. Yang kedua, yakni persiapkan proses pemanggangan. Cabut tusuk atau turning stitch, lalu tusukkan ayam pada tusukan, dan pastikan juga tusukan ayam tersebut melekat pada tusuk dan pengunci. Karena jika kita tidak pas atau tusuk pengunci tersebut tidak pada tempatnya, maka dia itu akan mungkin bisa terjadinya kesalahan atau tidak akan bisa memutar. Selanjutnya, letakkan arang pada laci arang dan gunakanlah arang sesuai kebutuhan. Uh, dari desain yang telah kami buat tersebut, kami telah menyiapkan suatu laci arang yang di mana laci arang tersebut dapat diisi untuk pembakaran pada ayam yang telah ditusuk tersebut. Kemudian masukkan lagi laci arang pada posisinya, lalu hidupkan arang dengan api. Selanjutnya, pengoperasian mesin. Yang pertama ini yakni ambil kabel plug motor dan hubungkan pada stop kontak. Lalu tekan tombol on atau off pada motor. Setelah dipastikan on, motor dan komponen yang bergerak bekerja secara normal. Setelah kita pastikan bahwa colokan itu telah terhubung dan motor itu telah hidup, kita pastikan juga bahwa perputarannya itu telah normal dan pada putaran rotasi yang sebenarnya. Kemudian kita tutup penutup panggangan. Untuk tutup penutup panggangan ini, itu sebenarnya tergantung kepada kita. Apakah kita akan menggunakan tutup penutup panggangan tersebut atau kita buka saja. Karena jika kita ditutup juga sebenarnya untuk aliran asapnya dari pembakaran arang tersebut itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi bisa kita gunakan penutupnya atau juga kita bisa buka penutup panggangan tersebut. Kemudian setelah penggunaan, setelah waktu kita selesai menggunakannya, buka penutup panggangan dan periksa ayam apakah matang dengan sempurna. Lalu tekan tombol off dan cabut plak motor dari stop kontak. Lalu kita cabut, tusukkan, dan ambil ayam yang telah kita panggang tersebut. Setelah itu, kembalikan tusukan pada tempatnya. Tunggu sampai arang padam. Setelah padam, cabut laci arang dan bersihkan arang dan sisanya. Kemudian bersihkanlah juga alat dari sisa kotoran bekas proses pemanggangan. Ya, kita kembali lagi bahwa kita ini akan digunakan pada suatu makanan atau suatu panggangan. Otomatis kita juga butuh higienisasi pada alat yang akan kita gunakan. Kamu, aku dikit kan gitu. Selanjutnya, rancangan anggaran biaya yang akan kami gunakan. Di sini kami menggunakan besi siku 50 kali 50 kali 4 mm dalam satuan batang, yakni kami gunakan dalam jumlah 2. Harga satuannya itu 85.000, maka kita kalikan 2 itu sebesar 170.000. Kemudian kami menggunakan stainless steel dengan ukuran 1200 dikali 2400 dikali 1,5 mm.
kami gunakan dalam jumlah dua plat dengan harga satuannya yakni 750.000. Selanjutnya kami gunakan gearbox AC KTYZ 8209 dengan jumlah satu dan harga satuannya itu 152.000. Kemudian rantai atau chain dengan ukuran 1200 mm kami gunakan sebanyak dua dan harga satuannya itu pada 250.000 rupiah. Selanjutnya kami menggunakan motor listrik penggerak dengan kecepatan 1/4 horsepower yang digunakan untuk menggerakkan roda gigi dan gear tersebut dengan jumlah satu buah dan harga satuannya yakni sebesar 1.050.000 rupiah. Selanjutnya kami gunakan lagi gearbox WPA 50 dengan rasio 1:60.000. Di sini adalah gearbox ini digunakan untuk mengecilkan pada putaran dari motor listrik tersebut menjadi lebih kecil agar proses pembakaran dan proses pemutaran itu pas sehingga tidak terjadinya gangguan-gangguan yang lain. Kami gunakan sebanyak satu buah dan harga satuannya itu 520.000. Kemudian yang ketujuh bersih holo dengan ukuran 40 dikali 40 kali 600 mm, 6.000 mm dengan jumlah satu batang dan harga satuannya yakni 135.000. Kemudian kami gunakan juga radial bearing tipe 6004 dengan jumlah dua buah dan harga satuannya yakni 63.000. Kemudian kami gunakan gear kecil tipe 428 dengan jumlah 8 dan harga satuannya yakni 60.000. Dan juga kami gunakan gear plus rantai pada gearbox yang akan kami gunakan yakni sebanyak satu unit dengan harga 152.000 dan juga kami gunakan baut dan mur dengan ukuran M8 8 kali 25 mm dengan jumlah 14 unit atau 14 buah dengan harga satuannya yakni 2.100 rupiah. Selanjutnya yang ke-12 kami gunakan paku rivet dengan ukuran 4,8 dikali 11 mm dengan jumlah satu unit atau satu bungkus itu dengan harga 23.000. Selanjutnya pegangan kayu. Pegangan kayu ini digunakan pada penutup penutup dari yang akan kami gunakan dengan ukuran 10 dikali 3 cm dengan jumlah 2 unit dengan harga satuan 28.000 dan jasa las per meter itu sebanyak 6 meter dengan harga 30.000 untuk 1 meternya. Kemudian kami gunakan cat sebanyak 1 liter dengan harga satuannya itu 50.000 dan juga thinner dengan 1 liter atau jumlahnya kami gunakan sebanyak 1 kaleng atau dalam kalengan itu berupa 1 liter dengan harga satuan 30.000. Maka total dari keseluruhan mesin atau alat yang kami gunakan yakni sebesar 5.153.400 rupiah. Selanjutnya kesimpulan dari alat atau mesin pemanggang ayam otomatis yang telah kami buat yakni kesimpulannya yakni mesin pemanggang ayam otomatis ini memudahkan kita untuk proses pemanggangan dengan fitur seperti pemutar otomatis untuk hasil yang merata dan matang sempurna. Fitur tambahan seperti mode pemanggang multifungsi dan membuatnya penggunaannya itu lebih praktis dan efisien ketika kita gunakan. Mesin ini sangat ideal untuk menghasilkan ayam panggangan berkualitas dengan sedikit pengawasan dan perawatan yang mudah. Selain itu, selain kita bisa memanggang untuk ayam, alat kami juga bisa digunakan untuk memanggang ikan atau daging, atau juga bisa digunakan untuk membuat babi guling. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan. Untuk selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab kepada
mentor 8 dan mentor 5, Bapak Nurul Huda dan Pak Reski. Kami persilakan untuk bertanya ataupun ada rekan-rekan yang hadir di sini, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Langsung ke Mas Rizky aja, Mas. Mas Rizky, kalau memang dia lagi standby. Oke, ya ini presentasinya cukup bagus ya. Alatnya juga cukup inovatif ketika itu memang digunakan untuk produksi UMKM yang nilainya itu cukup besar. Nah, coba saya pengen lihat dulu ke bagian drawingnya. Oke, drawing. Drawingnya dengan jelas ya. Sebentar ya Oh, Mas, nanti kami tampilkan dengan gambar yang jelas. Mungkin di sini ke convert Mas hasil screenshotan kami atau hasil PDF. Sebentar ya Mas, kami bukakan oh yang yes, PDF-nya. silakan. Izin sebentar Mas, karena laptop yang sedang share screen sedang mengalami gangguan sebentar Mas. Oke. Mas, boleh tolong dijadikan teman saya masuk, Mas? Jadi, karena yang Fuad tadi sedang bermasalah, Mas. Siapa yang mau dijadi? Siapa yang mau dijadi? Masur, Mas. Siapa? Muhammad Masur Sinjar. Muhammad Masur Sinjar. Oke, sudah. Maaf Mas sebelumnya tadi colokan kabelnya untuk laptop tercabut Mas, jadi laptopnya mati. Oke. Ya, di sini kalau dilihat dari ukurannya memang alat ini cukup eh, capable ya untuk melakukan aktivitas yang cukup berat karena ukurannya yang besar ini. Kayak ini bagus. Ya memang walaupun kalian tidak menyajikan ukuran sub assembly per part, per sub assembly, sorry. Tapi ukuran ini sebenarnya udah cukup mewakili ya untuk itu, seperti itu. Oke, tidak apa-apa. Berarti ini ukurannya kurang lebih 1 meter. Lebarnya 500 ya, setengah meter. Iya Mas. Oke. Nah, tadi katanya ini bisa buat babi guling ya. Berarti ini babi Bisa yang Mas, tapi kalau terus. kita modifikasi lagi Mas, Oh, ya misalnya hanya bisa jadi satu tusukan saja, tapi bentuk
bentuk tusukannya itu bentuk vertikal mas gitu mas. Ini kan satu-satu gini. Jadi kita cuma buat untuk satu tusukan saja mas gitu. Oh ya, oke oke. Dan Ya, juga tapi tusukannya itu pasti kita akan buat lebih besar. Kalau emang peruntukannya itu untuk babi guling gitu oh mas. ya, ya sebenarnya alatnya udah bagus. Terus kemudian kemarin kan tim ini juga sempat konsultasi ya dengan saya. Nah, ini posisi pemanasannya dari mana? Maaf mas, bisa diulangi Posisi pemanasannya ini dari apa? pemanasan dari atau pembakarannya ya mas ya? Ya, pembakarannya. Oh, pembakarannya ini digunakan menggunakan arang mas pada laci yang ini mas. Jadi laci ini nih bisa ditarik, lalu kita isi dengan arang mas, dan kita masukkan lagi dan kita hidupkan. Nah, dari situlah mas untuk proses pembakarannya terjadi mas. Oh, oke. Iya, ini sebenarnya cukup bagus ya. Eh, dan kalau misalnya kita mau meluaskan desain ini lagi gitu ya, karena di sini sudah ada motor listrik. Nah, bisa boleh juga nih kalau misalnya kalian mau nambah inovasi lebih di alatnya ya. Mungkin motor listriknya itu bisa digunakan untuk menggerakkan suatu sistem elemen pemanas, jadi bukan pakai arang seperti itu. Jadi kan juga less karbon gitu ya. Tapi itu eh, insight dari saya aja ya. Mungkin kalau misalnya kalian ingin mengembangkan alat ini lebih canggih lagi begitu, nah itu nggak masalah. Oke, mungkin eh, ke analisisnya saya pengen lihat di slide presentasinya. Ini mas untuk analisisnya mas pada stress analisis mas. Oke, tadi saya lihat juga sebenarnya dari sini udah kelihatan ya angka-angkanya ya, jadi nggak perlu kalian bukain lagi. Nah, ini bebannya adalah 600 Newton ya. Di sini ada dua, itu ada di yang 600 Newtonnya yang di mana, yang 500 Newtonnya yang di mana. Yang 600 Newtonnya di bagian yang lebar gitu, Mas. Oh, Sedangkan yang di yang atas ya. 500 500 Newtonnya di bagian yang kecil gitu, Mas. Untuk pembebanan dari motor dan gearbox tadi. Oh, oke, iya ya. Nah, ini sebenarnya cukup, nilainya cukup sih, nilainya cukup sesuai gitu ya. Kalau misalnya kapasitas tampungan dari barang-barang yang dibakar itu tidak terlalu banyak gitu ya. Ya, saya juga kalau cuman segini sih ukurannya ya wajar ya nilainya. Oke, ini udah bagus hasilnya. Terus kemudian dia dapat di 37 MPa ya. Maksimumnya kan 220 MPa ini. Ini di yieldnya ya. Oke, ini cukup bagus. Terus tadi ada slide yang membahas soal heat transfer. Coba kembali ke heat transfer atau heat stressnya. Nah, ini tadi disebutkan kalau eh, nilai panas yang terjadi di laci ini tuh cukup aman. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu mungkin parameter amannya itu dari apa? Mengapa material yang ada ini dikatakan cukup aman untuk mengalami panas sampai 1400 derajat Celcius? Bila menurut dari saya sendiri, Mas, di sini kan udah dilakukan analisa panas gitu kan, Mas. Dan dilihat dari grafiknya juga masih hijau dan kuning. Yang tentunya itu mungkin enggak membuat
benda ini sendiri meleleh gitu Mas. Oh, oke. Nah, mungkin bukan mungkin lebih bagus ya, tapi lebih bagusnya itu penjelasannya eh, tidak ada kata mungkin gitu. Jadi karena kita sebagai seorang rekayasa, rekayator ya atau insinyur gitu ya. Nah, maka kita harus memastikan juga apa parameter yang bikin dia itu tetap aman gitu ya. Oke, dia 1400 derajat Celcius. Nah, itu harus ada base on-nya apa gitu ya. Tapi ya kalau menurut saya cukup cukup oke lah gitu ya. Mungkin ke depannya buat pengetahuan teman-teman ketika menjelaskan sesuatu harus ada landasan eh, atau base on-nya kenapa begitu ya. Oke, mungkin Mas Yuda itu aja dari saya komentarnya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Untuk selanjutnya pada mentor 8 Pak Nurul Huda, apakah ada yang disampaikan ataupun komentar atau pertanyaan? Kami silakan. Eh, Oke Mas, saya minta ke ininya aja, ke 3D-nya aja. Mungkin boleh dibuka file 3D-nya di SolidWorks. Oh, baik ya Mas, saya buka dulu ya Mas, bentar. Halo Mas, Ya, ini bukan gambar tiga dimensi dari desain kami Mas. Maaf sebelumnya Mas, bolehkah kami suppress dulu untuk chain-nya Mas? Takut kendala yang tidak boleh. diinginkan Mas. Iya, ya, di ini aja. Ya, saya suppress ya Mas. Ya. Oke, beberapa ini ya. Oke Cukup. Mas, ini udah Mas. Oke, sudah ya. Iya udah Mas. Ini desain dari kami Mas. Iya. Eh, Cukup inovatif sebenarnya. Sangat inovatif. Hanya menggunakan motor dan gearbox itu sudah sangat apa ya? Sangat berguna banget, useful sekali untuk para ya resto-resto gitu ya. Kalau saya boleh komentar atau nanya gini,
pertimbangannya menggunakan sistem chain itu kan penggeraknya bisa sistem chain atau sistem pulley ya untuk mengubah rasio dan segala macamnya. Pertimbangan kalian memilih sistem rantai, penggerak rantai itu apa ya daripada menggunakan sistem V-belt? Dibiarin aja mas, nggak apa-apa. Apa? Di Ah, suppress, nggak ya, apa-apa. ya, izin menjawab Mas Ya. atas pertanyaan Mas tadi. Mengapa kami menggunakan chain ke dibanding dengan penghubung-penghubung untuk menggerakkan yang ini? Karena pertimbangan kami, Mas, jika kami menggunakan apa seperti puli atau fan belt itu kemungkinan besarnya jika digunakan sepanjang ini itu akan membuat slip pada beltnya itu, Mas. Karena kan kita tahu, Mas, ini panjangnya itu cukup panjang. Dan juga kalau sistem puli itu kan untuk menggerakkan ini, menggunakan si gagang ini itu harus ada seperti roda gigi ini atau gigi-gigi ini agar dia tuh berputar, Mas. Jadi jadi apa kesimpulan yang kami gunakan untuk mengapa kami menggunakan ini ya karena mengurangi uh, slip karena panjangnya dari rantai yang akan atau chain yang akan kami gunakan dan juga agar bisa menggerakkan si tusuk-tusukan ini karena jika kita hanya menggunakan puli itu saya rasa itu tidak bisa Mas untuk memutar ini. Sekian Mas. Mungkin ada teman saya ingin menambahkan. Nah, Mas, saya tambahkan sedikit, Mas, alasan kenapa kami memilih rantai untuk menggerakkan alat pemanggang ini. Jadi, penggunaan rantai ini kan dia kan seperti menancap bukan, Mas, di bagian rantai. Nah, dari hal itu kan akan membuat tusuk sate itu tidak slip, Mas, apabila diputar. Dan terlebih lagi apabila dari desain kami ini tentu membutuhkan torsi yang cukup besar untuk menggerakkan 5 tusuk sate tadi. Gitu, Mas. Itu. Lalu yang kedua, eh dari atas coba mas. Baik Mas. Gini ya Mas. Ya. Ini kan pembakarannya pembakaran manual ya, bukan eh, pembakaran arang. Maksudnya pembakaran konvensional mas ya kan ya. Iya Mas, betul Mas. Ya bukan pembakaran yang pakai gas LPG itu kan. Ya atau listrik gitu ya Mas. Iya atau listrik. Ya benar Mas. Eh itu ketika arang di situ tuh kalau ternyata arangnya nggak merata, itu space-nya cukup itu untuk ini ya. Apa tuh namanya? Untuk di arangnya tuh ibaratnya di bagian pojoknya nggak ada segala macam kayak gitu sedikit. Iya. Mungkin jika apa Mas, izin saya menjawab pertanyaan dari Mas tadi. Uh, Ketika kita menggunakan arangnya itu khawatir akan tidak meratanya itu Mas. Di sini kan kita bisa masukkan arangnya dulu Mas, lalu hidupkan dan kita juga bisa ratakan dulu Mas sebelum melakukan proses menghidupkan mesinnya Mas. Jadi untuk kekhawatiran tersebut itu bisa diatasi Mas dengan cara kita melakukan perataannya terlebih dahulu dan membakarnya terlebih dahulu Mas. Agar posisi api dan posisi arangnya itu pada bagian yang akan kena pada pembakaran daging ini, Mas. Sehingga panas yang akan dihasilkan itu cukup pada daging-daging ini, Mas. Dan sama. Settingnya berarti di awal semua ya. Maaf, Mas. Apa, Mas? Pemerataan arangnya itu berarti di awal semua ya. Di Iya, awal. Mas.
Iya Mas. Nah, sebenarnya sih bisa juga Mas, ketika kita sedang mengoperasikannya atau ketika ketika ini memutar, yaitu kita bisa juga menggunakan seperti sebilah kayu atau sebilah bambu untuk meratakannya agar si api itu atau si arang tersebut tetap merata gitu Mas. Oke, Mas. Oke, cukup. Terus sebentar dari depan. Hmm, kalau boleh ngasih komen ini kayaknya frame. Coba dari tampak depan. Depan Lebih bagian ini. mana Mas? Depan bagian sini kah? Iya, di bagian situ. Itu kan nggak flat ini ya. Yang mana Mas? Ya, ya sudah cukup kayak gitu. Hmm, itu motor kenapa nggak ditaruh di bawahnya aja ya, biar nggak makan frame lebih banyak. Kayaknya Mas bisa. bisa di pertanyaannya Mas? Motornya kalau ditaruh di bawah, terus di gearboxnya taruh paling pinggir, kayaknya masih ada space deh, masih cukup space-nya. Jadi si frame-nya nggak perlu nonjol itu. Izin menjawab Mas. Ya. Jadi Mas, mesin itu ditaruh di pinggir itu Mas karena untuk mengurangi bobot Mas dari pemanas itu Mas. Terus untuk safety juga Mas, soalnya radiasi yang panas yang ada di arang itu takutnya berkena pada mesin Mas. Oke. Ya panas ya kalau ditaruh di bawahnya, karena pasti di bawahnya itu ada persebaran panas ya, medan panasnya. Ya, Iya Mas. ya masuk 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 kalau kayak gitu. Oke, saya coba mau lihat desainnya. Boleh covernya itu boleh dibuka. Cover yang mana Mas? Penutupnya itu Ini ya, ya Mas. ya. Ditutup atau di gimana? Dibuka filenya. Oh ya bentar ya Mas. Ini Mas, udah Mas. Oke, storage-nya segala macam. Oke, cukup. Kembali ini frame-nya, buka file frame-nya. Ini Oke, Mas, good. untuk frame-nya. Oke, good. Udah ngebahas ini. Oke, saya rasa cukup tadi terkait iniannya sudah dibahas sama Mas Reski. Oke, silahkan kalian tutup. Nanti setelah ditutup, kita foto bersama ya. Baik, terima kasih kepada